Dan ini menunjukkan kepada kita, lingkari tanggal 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena sesungguhnya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu bukan hari biasa. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu merupakan hari besar, hari agung, di mana para ulama mereka tidak pernah melewatkan keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya kalau kita membaca surat Al-Fajr, ibu-ibu, membaca surat Al-Fajr, di situ ada kata walayalin asyr, yaitu demi malam 10. Para ulama itu berbeda pendapat. Mana yang utama? 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan atau 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah? Karena saking sama-sama kuatnya. Ya. Sebagian besar ulama mengatakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan paling gede. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sesungguhnya kita bersyukur itu memberikan kepada kita kecukupan. Dan kecukupan itu menghantarkan kita kepada kelapangan. Memang syukur itu tidak menjanjikan kita secara otomatis menjadi kaya, tetapi setiap kita bersyukur Allah memberikan kepada kita rasa cukup. Dan rasa cukup itu merupakan sebuah status yang tidak bisa dibentuk oleh teori ekonomi makro ataupun teori ekonomi mikro. Kecukupan itu merupakan hak prerogatifnya Allah. Dan Allah memberikan kecukupan bukan berdasarkan angka dan bukan berdasarkan kalkulasi yang bisa dihitung oleh manusia. Kadang-kadang kecukupan itu hanya datang dari Allah. Kadang-kadang ada orang yang bergaji UMR tetapi cukup. Kadang-kadang ada orang yang bergaji hingga 3 digit, 4 digit sekaligus tetapi ternyata tidak cukup. Karena yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Kecukupan itu miliknya Allah selama kita bersyukur. Syukur itu harus kita ikhtiarkan karena syukur itu bukan ilmu laduni. Syukur itu bukan sesuatu yang datang secara sendiri, otomatis. Tetapi syukur itu harus kita maksimalkan di dalam perjalanan hidup. Kita bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita, tidak membandingkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tidak perlu membandingkan rezeki yang kita peroleh dengan apa yang dilihat oleh orang lain, dan tidak perlu kita melihat pencapaian orang lain. Itu merupakan cara kita berlatih untuk bersyukur. Selama kita tidak membandingkan ukuran rezeki kita dengan ukuran siapapun, selama kita tidak perlu terus-menerus melihat pencapaian rezeki orang, insya Allah kita akan dimudahkan bersyukur. Kalau sudah bersyukur, Allah janjikan kecukupan. Kalau kita sudah merasa cukup, maka kita akan merasakan ketenangan dan kelapangan di dalam hidup. Ketenangan dan kelapangan itu tidak akan terbentuk sampai kita merasa cukup pada perjalanan hidup kita. Inilah dahsyatnya ketika kita bersyukur. Syukur itu bukan kata normatif dan bukan hanya sekedar lip service. Syukur itu adalah sebuah amalan dahsyat dalam kehidupan yang menghantarkan kita kepada kecukupan dan menghantarkan kita kepada ketenangan dan kelapangan selama kita bersyukur. Kalau sudah cukup, apa yang membuat kita gelisah? Tidak ada perkara yang membuat kita frustasi, tidak ada perkara yang membuat kita depresi kalau sudah merasa cukup. Kalau kita merasakan, lalu kita akan merasakan ketenangan. Semoga Allah memberikan kesyukuran untuk kita. Semoga seluruh komponen dan keluarga besar Rumah Sakit Umum Pengayoman di Cipinang selalu memiliki karyawan dan selalu memiliki tenaga kesehatan yang selalu merasa cukup, sehingga merasakan ketenangan dan kelapangan. Kalau setiap orang bekerja sudah merasa cukup, kalau setiap orang yang bekerja di sebuah instansi sudah merasakan ketenangan dan kelapangan, maka dia mengabdi pada pekerjaannya. Dan ketika dia mengabdi, dia memberikan senyuman. Saya yakin demi Allah, orang yang mengabdi untuk memberi senyuman, matinya pasti mendulang pahala dan panen besar di sisi Allah. Semoga kita menjadi orang yang bersyukur. Semoga seluruh karyawan, semoga seluruh komponen, semoga tim saya, timnya Bapak dan Ibu, timnya Ibu Ummu Salamah, semuanya dalam kondisi kita selalu bersyukur. Tidak perlu membandingkan Rumah Sakit Umum Pengayoman dengan rumah sakit yang lainnya tentang konsep rezeki dan gaji yang telah didapatkan. Mari kita maknai dengan kesyukuran. Allah memberikan kepada kita kecukupan. Kecukupan itu menghantarkan kepada ketenangan. Seluruh Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita tentunya paham bahwasanya perjalanan hidup kita ketika kita menuju kepada Allah, kita beribadah kepadanya.
Beribadah itu tidak boleh dengan kaidah apa adanya dan ala kadarnya. Tapi beribadah itu kalau bisa adalah kita betul-betul harus cerdas di dalam kita beramal dan beribadah. Indikator kecerdasan kita ketika beramal dan beribadah itu bagaimana? Yaitu ketika kita beramal, kita harus tahu mana amalan-amalan yang memiliki prioritas di hadapan Allah dan mana amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Karena amalan itu kita butuhkan sejatinya untuk menjadi jalan pintas supaya kita cepat menjemput rahmatnya Allah. Ketika kita melakukan amalan yang bersifat prioritas dan amalan yang bersifat shortcut, jalan pintas kita untuk menjemput rahmatnya Allah. Tidak setiap amalan itu memiliki kedudukan yang sama. Ada amalan yang kecil, ada amalan yang besar, ada amalan yang sangat besar di sisi Allah. Dan tentunya ketika kita mengetahui mana amalan yang kecil, mana amalan yang sedang, mana amalan yang besar, dan mana amalan yang terbesar dan prioritas, maka kita bisa fokus untuk melakukan planning supaya kita bisa melakukan amalan yang terbesar tanpa meremehkan amalan-amalan kecil yang bisa kita lakukan pula selama kita diberikan kemampuan. Karena sekali lagi, kita tidak hanya sekedar beramal. Kita tidak boleh apa adanya dan kita tidak boleh ala kadarnya ketika kita beramal. Beramal itu kalau bisa harus dengan amalan yang besar supaya amalan itu melejitkan kehidupan kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena tidak setiap amalan itu sama di sisi Allah. Analoginya sederhana. Ibu dan bapak kalau buka Quran. Ibu dan bapak kalau buka Quran, tidak setiap surat memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Ibu kalau membaca surat Al-Baqarah tidak sama ketika ibu membaca surat Al-Maidah. Ibu kalau membaca surat Ali Imran tidak sama ketika ibu membaca surat Al-Anbiya. Kenapa? Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah yang tidak sama dengan surat-surat yang lainnya. Ibu membaca Al-Ikhlas tidak sama dengan membaca An-Naba. Ibu membaca surat Al-Falaq, An-Nas tidak sama dengan kita membaca surat At-Takwir ataupun Abasa. Kenapa? Karena 3 surat yang terakhir memiliki kedudukan begitu besar di sisi Allah dibandingkan dengan surat-surat yang tadi saya sebutkan pembandingnya. Ini menunjukkan kepada kita, amal pun sama. Amal itu tidak semuanya sama di sisi Allah. Inilah yang menjadikan kita harus mengerti, fokus kepada amal besar itu merupakan perkara besar. Supaya kita melejit untuk menjemput rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah yang kita butuhkan supaya kita selamat dalam kehidupan di akhirat. Amalan besar itu menyegerakan kita untuk memantaskan kita mendapatkan rahmatnya dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jangan hanya apa adanya. Jangan hanya ala kadarnya. Karena amal pun harus disikapi dengan kecerdasan ketika kita memahami ilmunya tentang amal tersebut. Contoh yang paling nyata dalam perkara ini, saya kalau dimasakan istri saya bukan masakan favorit saya, mungkin apresiasi saya kepada istri saya datar dan biasa. Contoh, saya tidak terlalu suka pecel. Saya suka, tapi tidak menjadi makanan favorit saya. Kalau ada pecel dimasakan istri saya akan terima kasih sama istri saya. Pagi-pagi pulang dari masjid, saya mencium bau bumbu kacang. Saya tanya sama istri saya, masak apa Bu? Masak pecel. Pecel saya suka, tapi bukan makanan favorit saya. Maka saya akan menyampaikan terima kasih, walaupun standar. Dan ketika istri saya nanya, nambah nggak Bi? Saya nggak pengen nambah. Kenapa? Pecel kesukaan saya, tapi bukan favorit saya. Tapi beda kalau misalkan istri saya memasak pagi-pagi itu misalkan memasak nasi goreng plus telur mata sapi setengah matang. Itu makanan favorit saya, walaupun sekarang sudah mulai ngurangin ya, karena sudah 40 ke atas. Maka ketika saya pulang dari masjid, saya mencium bau bawang merah dan bawang putih bersatu di atas wajan, lalu terdengar suara telur dipecah di atas wajan, lalu mencium bau bagaimana nasi digoreng. Maka saya langsung berbinar-binar, dan ketika saya nanya, masak apa Bu? Masak sarapan favoritnya Abi. Apa itu? Nasi goreng. Iya, nasi goreng telur mata sapi ditambah dengan salmon. Nah, itu favorit saya. Maka pasti saya berbinar. Maka apresiasi saya kepada istri saya mungkin istimewa. Terima kasih ya cintaku. Ada kata-kata rayuan yang saya berikan. Dan mungkin ketika sebelum ditanya, nambah nggak Bi? Saya sudah nambah 4 kali.
Kenapa? Kok berbeda? Sama-sama dimasakkan sarapan. Karena pecel bukan favorit saya. Walaupun saya suka, saya makan, tapi saya tidak nambah. Tapi nasi goreng itu favorit saya. Dan ketika saya ditawarin nambah, saya sudah nambah 4 kali. Kenapa? Itu makanan favorit saya. Semoga Bapak Ibu paham ya di sini ya. Ini analogi sederhana. Itulah pula yang menjadikan kita paham. Amalan favorit itu penting. Dan kita harus paham amalan favorit itu apa saja. Supaya kita bisa mengatur strategi kita di dalam beramal. Karena sesungguhnya umur kita itu tidak sepanjang umurnya Nabi Nuh. 1650 tahun. Kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad yang dikasih umur 70-80 tahun. Dan sedikit sekali yang melewati angka itu. Makanya kita akhirnya perlu strategi kita beramal supaya amalan yang kita lakukan itu betul-betul favorit. Dan ternyata para ulama menerangkan di antara banyak puluhan amalan favorit yang diterangkan di dalam kehidupan kita selaku hambanya Allah, amalan favorit itu salah satu poin besarnya itu apa? Amalan favorit itu sangat tergantung waktu ketika kita beramal. Karena waktu sangat mempengaruhi setiap amal dan menjadikan amal itu menjadi favorit ketika dilakukan di waktu prime time. Saya ulangi. Kita butuh amalan favorit. Kita tidak boleh hanya sekedar beramal dan kita tidak boleh sekedar apa adanya di dalam kita beramal. Kita perlu amalan yang besar dan di antara amalan besar itu sangat tergantung di waktu kapan kita beramal. Karena apapun amal yang dilakukan di waktu prime time itu menjadikan amalan itu menjadi besar. Dan kita harus paham, waktu prime time-nya seorang manusia, ketika mereka beramal di hadapan Allah itu ada 3 waktu prime time. Prime time yang pertama yaitu ketika pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Itu prime time, ibu-ibu. Apapun yang ibu lakukan di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu merupakan amalan besar sekali. Di mana Allah melipat gandakan dengan kelipatan hanya Allah yang tahu. Dan kita paham ya, 10 hari yang terakhir bulan Ramadan identik dengan bulannya Nabi Muhammad SAW. Makanya setiap amal pada waktu bulan Ramadan dibukakan pintu surga. Yang kedua, prime time yang kedua itu apa? 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Ini kan bulan Dzulqa'dah sekitar tanggal 24-an, nanti insya Allah Dzulhijjah, nanti Muharram. Bulan Muharram pun sama, memiliki kedudukan yang besar, di mana bulan itu identik dengan bulannya Nabi Musa. Ketika Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram, sampai kita disunahkan untuk puasa 2 hari, 9 dan 10, atau 10 dan 11. Itu merupakan prime time yang kedua. Amal yang dikerjakan pada 10 hari yang pertama di bulan Muharram itu memiliki kedudukan yang besar. Prime time yang ketiga yang menjadikan amal ini menjadi lebih besar lagi di sisi Allah itu kapan menjadikan amal yang kita lakukan pada prime time yang ketiga. Itu kapan prime time-nya? Prime time yang ketiga itu adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Yang sekitar 5 hari lagi kita akan menuju kepada bulan Dzulhijjah. Itu merupakan prime time. Di mana bulan ini identik dengan bulannya Nabi Ibrahim dengan Ismail alaihi salam. Bulan ketika Nabi Ibrahim melewati ujian dan beliau sukses dengan ujian yang datang dari Allah. Bukan hanya sekedar sukses, tetapi cum laude. Nabi Ibrahim melewati lembaran-lembaran ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ketika beliau di bulan Dzulhijjah, dan di bulan Dzulhijjah 10 hari yang pertama menyelesaikan bagaimana beliau melewati ujian dengan sukses ketika beliau menyembelih Ismail tanpa beliau ragu terhadap perintah itu, dan Allah menggantikan Ismail dengan domba. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya 10 hari yang pertama yang kita akan bertolak dan sedang menuju kepada 10 hari yang pertama, ini amalan besar di sisi Allah. Makanya sampai Nabi SAW, beliau pun menegaskan tentang itu untuk menobatkan bahwasanya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah yang sekiranya 5-6 hari lagi kita menuju kepada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, maka Nabi menegaskan dengan sebuah sabdanya yang sangat indah. Ma min ayyamin al-amalu salih fiha habba ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah kecuali amalan yang dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Itu amalan besar sekali. Walal jihad fisabilillah, walal jihad fisabilillah. Illa kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' minhu dzalika syai'un.
Kecuali orang yang berjihad itu mereka keluar membawa harta dan nyawanya dan tidak ada yang kembali dari harta dan nyawanya ketika dia berjihad. Maka itu amalan tidak bisa ditandingi apapun. Artinya bahwasanya orang yang beramal di 10 hari yang pertama itu menempati pucuk-pucuk amalan yang bisa menjadi amalan favorit di sisi Allah. Ketika kita melakukan amalan itu pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah ini merupakan festival ketaatan di mana Allah memberatkan setiap mizan dan timbangan pada amal yang dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Karena ini bulannya Nabi Ibrahim dan bulannya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Bahkan hanya satu nabi yang dipanggil oleh Nabi Muhammad dengan panggilan Abi. Bapak itu hanya Nabi Ibrahim. Untuk menunjukkan betapa dekatnya kedudukan Nabi Ibrahim dengan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kalau kita perhatikan, kalau kita membuka-buka dalam sejarah, dalam kitab Imam Ibnu Katsir diterangkan. Jadi Nabi Ibrahim itu pada tanggal 7 Dzulhijjah, itu beliau tanggal 7 Dzulhijjah malam ke-8 beliau bermimpi. Mimpinya menyembelih Ismail. Ketika beliau bermimpi menyembelih Ismail, maka pada tanggal 8 Nabi Ibrahim itu termenung. Karena beliau masih belum yakin apakah mimpinya datang dari Allah ataukah tidak ketika diperintahkan menyembelih Nabi Ismail. Makanya tanggal 8 Dzulhijjah disebut hari Tarwiyah. Tarwiyah itu diambil dari akar kata rawa yang artinya merenung. Maka tanggal 8 sore Nabi Ibrahim memanjatkan doa kepada Allah, ya Allah kalau mimpi tadi malam benar datang dari Engkau, berikan aku mimpi kembali yang sama. Supaya aku tahu itu merupakan isyarat bahwasanya mimpinya ini datang darimu dan bukan datang dari setan. Malam ke-9 Nabi Ibrahim tertidur, malamnya mimpi kembali dengan mimpi yang sama. Makanya pada tanggal 9 Dzulhijjah, akhirnya Nabi Ibrahim yakin bahwasanya mimpi itu datang dari Allah. Makanya tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Mereka yang haji, mereka wukuf di Arafah. Kita yang tidak haji misalnya, maka kita melakukan puasa sunnah yaitu puasa Arafah. Kenapa disebut dengan hari Arafah? Arafah itu dari kata Arafa ya'rifu yang artinya mengetahui dan memahami. Maka pada tanggal 9 itulah akhirnya Nabi Ibrahim mengeksekusi perintah yang beliau jumpai pada waktu mimpi itu pada tanggal 10. Makanya tanggal 10 disebut dengan Yaumun Nahri, hari penyembelihan. Kata para ulama, hari paling sibuknya iblis semenjak dia diturunkan ke muka bumi adalah hari pada waktu tanggal 8, 9, dan 10. Karena pada saat itulah iblis turun dari kerajaannya dan ingin menggagalkan skenario Robbani. Ketika Nabi Ibrahim pengen menyembelih Ismail, dia datangin Ibrahim supaya Ibrahim itu tidak tega menyembelih Ismail. Beliau mendatangi Hajar supaya Hajar menghalangi Ibrahim suaminya menyembelih Ismail, dan dia datangi pula Ismail supaya Ismail itu menolak ketika disembelih sama bapaknya. Tapi iblis gagal. Dia tidak bisa menggoda 3 manusia utama di sisi Allah ini. Makanya ada pelemparan jumroh. Nah, itu merupakan simbol bahwasanya kita bermusuhan dengan setan selama-lamanya. Dan tidak ada hari cuti kita ketika melawan setan. Itulah bulan Dzulhijjah. Dan itulah yang menjadikan waktu itu menjadi prime time. Dan sesungguhnya waktu prime time itu selalu mengandung keistimewaan. Apa waktu prime time bagi negara kita tercinta NKRI? 17 Agustus. Kenapa tanggal 17 Agustus itu banyak narapidana mendapatkan remisi dan gerasi? Karena 17 Agustus hari kemerdekaan, itu prime time-nya negara Indonesia. Apa prime time-nya televisi? Prime time-nya televisi itu jam 7 malam sampai jam 9 malam. Makanya iklan yang dipasang pada 2 jam itu harganya mahal sekali, itu prime time. Makanya bulan Dzulhijjah itu prime time. Di mana Allah sangat mencintai bulan ini. Ini termasuk salah satu di antara bulan-bulannya Allah. Dan ini termasuk salah satu prime time, menjadikan seluruh amal yang kita lakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu menempati pucuk-pucuk amal. Yang apabila kita memakmurkan, apabila kita melakukan amalan-amalan itu pada festival ketaatan kita melakukan festival ketaatan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, demi Allah, pahala yang didapatkan dan mizan yang dijanjikan tidak sama
dengan pahala yang Allah berikan di luar 10 hari yang pertama apabila kita melakukan amal. Dan ini menunjukkan kepada kita, lingkari tanggal 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena sesungguhnya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu bukan hari biasa. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu merupakan hari besar, hari agung, di mana para ulama mereka tidak pernah melewatkan keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya kalau kita membaca surat Al-Fajr, ibu-ibu, membaca surat Al-Fajr, di situ ada kata walayalin asyr, yaitu demi malam 10. Para ulama itu berbeda pendapat, mana yang utama, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan atau 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Karena saking sama-sama kuatnya. Ya. Sebagian besar ulama mengatakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan paling gede. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan dengan pandangan yang berbeda. Sebagian ulama mengatakan kalau melihat malamnya, tidak ada yang paling utama kecuali 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kalau melihat malamnya. Kalau melihat siangnya, tidak ada yang paling utama kecuali 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Saking gedenya keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, sampai-sampai tidak ada yang mampu menandingi keutamaan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan kecuali keutamaan bulan Dzulhijjah. Untuk memberi arti kepada kita. Sekuat itulah keutamaan di bulan Dzulhijjah. Yang tidak sama dengan keutamaan pada hari-hari yang lainnya. Sehingga tidak salah kalau sebagian ulama sampai mengatakan kepada kita. Sebagian ulama lalu mengatakan kepada kita begini. Kalau kamu merasa tidak maksimal di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, cara untuk menebus kekurangan dan kelalaian kita di bulan Ramadan, cara menebusnya itu apa? Maksimalkanlah ketaatan kamu di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa? 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu kayak bempernya, kayak amalan cadangannya untuk nutupin kekurangan kita kalau kita kurang maksimal di bulan Ramadan. Kenapa? Tidak ada satu bulan yang mendekati keutamaan Ramadan kecuali bulan Dzulhijjah. Sampai orang yang berjihad sekalipun hampir-hampir tidak mampu mengalahkan orang yang beramal di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau dia betul-betul beramal ketika pada waktu prime time 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ini merupakan sebuah perkara yang mungkin sebagian besar dari kita belum menyadarinya. Setelah kita memahami, mengetahui bahwasanya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu merupakan prime time, dan ini merupakan golden time-nya kita ketika kita beramal dan melakukan transaksi ketaatan kita dan ibadah kita kepada Allah. Apa ketaatan dan ibadah yang harusnya kita makmurkan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah? Kita membicarakan ibadahnya, lalu kita membicarakan puncaknya. Ya, kita membicarakan batangnya, lalu kita membicarakan puncaknya. Amal-amal yang tentunya harus menjadi perhatian dan kita memberikan spesial treatment kalau kita akan memasuki bulan Dzulhijjah itu, seluruh ketaatan yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah itu pada dasarnya memiliki nilai yang sangat istimewa ketika dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi setidaknya ada beberapa amalan spesifik yang bisa kita lakukan ketika kita berada pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Yang pertama apa? Yang pertama kalau bisa memperbanyak puasa. Kalau bisa memperbanyak puasa, kalau ada hari Senin Kamis, puasa Senin Kamis, selain dari puasa Arafah. Kalau bisa, puasa 9 hari berturut-turut. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 puncaknya pada waktu hari Arafah. Dan hari Arafah itu hari besar, hari agung. Hari ketika Allah banyak membebaskan manusia dari ancaman api neraka. Tidak ada satu hari yang begitu istimewa. Sampai Allah membebaskan banyak manusia dari api neraka kecuali di hari Arafah. Makanya bagi yang haji, mereka berdoa tulus dari pagi sampai sore. Bagi yang tidak, kita berdoanya dari habis asar sampai maghrib. Jangan keluar dari masjid kalau hari Arafah. Cukup di masjid di hari Arafah itu. Berdoa yang banyak, memohon kepada Allah supaya kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di hari Arafah. Ya.
kita memperbanyak puasa. Boleh puasa Senin Kamis, kita niatkan puasa Senin Kamis plus ditambah puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Boleh menambah dari itu 9 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kita berpuasa. Nah, atau kalau memang tidak bisa, puncaknya saja, yaitu pada hari Arafah kita puasa. Maka itu termasuk salah satu amalan besar yang merupakan amalan yang bersifat favorit di waktu yang prime time, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, yaitu amalan yang tentunya sangat dianjurkan ketika kita berada pada waktu prime time. Itu kapan? Yang kedua itu ketika kita banyak bertakbir. Jadi semenjak nanti tanggal 1 bulan Dzulhijjah kita menunggu pengumuman dari Kementerian Agama kapan tanggal 1 masuk ke negara kita Indonesia tercinta ini. Maka semenjak tanggal 1 kita memperbanyak ucapan-ucapan tahlil. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Ini bukan hanya nunggu ketika malam sebelum Id, tapi semenjak tanggal 1 kita memperbanyak itu. Dan ini disebut dengan takbir mutlak, takbir yang kita ucapkan kapan saja. Habis sholat, ketika naik mobil, ketika pulang dari mobil, ketika sedang duduk di kantor sebentar sebelum membuka pekerjaan, kita takbir sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Terus selama 9 hari. Kalau sudah masuk tanggal 10, maka takbirnya dengan syarat habis sholat. Bersama dengan imam di masjid bagi laki-laki dan bagi perempuan. Hanya habis sholat ketika dia sholat di rumah. Ini namanya takbir. Dan kita disunahkan untuk memperbanyak takbir ketika 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, termasuk amalan favorit di waktu prime time ini, yang ketiga itu apa? Yaitu ketika kita memperbanyak sedekah pada waktu 10 hari yang pertama. Sedekah-sedekah ini dilipat gandakan oleh Allah. Ya, kita tilawah pun kita disunahkan untuk memperbanyak ketaatan ketika pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Puncaknya itu kapan? Puncaknya adalah ketika pada tanggal 10 kita memberikan korban. Yang kita korbankan semata-mata hati kita, pikiran kita, jiwa kita tertuju kepada satu kiblat. Kita berkorban semata-mata karena Allah. Ini puncaknya pengorbanan kita pada 10 bulan Dzulhijjah. Jadi kalau boleh saya sederhanakan ibu-ibu dan bapak di Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang, semua amal yang dilakukan waktu prime time itu otomatis menjadi favorit. Ya, semua amal yang dilakukan pada waktu prime time 10 hari itu amalan favorit. Tapi di antara deretan amalan favorit ini, puncaknya amalan favorit ketika pada waktu prime time ini apa Ustaz? Puncaknya itu korban. Karena sesungguhnya korban itu merupakan puncak dari pengabdian manusia ketika mereka berkorban kepada Allah semata. Saking cintanya Allah kepada korban yang kita berikan ketika pada waktu tanggal 10 Dzulhijjah itu, sampai Rasulullah mengatakan wa inna dama la yaqa'u indallah qabla ayyaqa ala wajhil ardi. Maka ada hadis yang menggetarkan hati kita. Apa itu hadis yang menggetarkan hati kita? Tidaklah satu korban yang disembelih, ya, lalu tercipratlah darah ketika korban itu disembelih sebelum darahnya menetes membasahi permukaan bumi. Maka darah itu sudah diambil oleh Allah dan disimpan di sisi Allah. Dan nanti kita akan menemukan darah itu sebagai bukti dari sebuah simbol rasa cinta kita kepada Allah ketika berkorban semata-mata karena Allah. Dan itu akan kita temukan darah-darah itu kelak ketika kita berdiri di pengadilan Allah. Ini korbanmu, ini korbanmu, ini korbanmu, ini korbanku. Untuk memberikan bukti kalian itu mencintaiku. Dan itu disimpan oleh Allah. Kalau analogi kita, kayak ditaruh di satu museum pribadi, di mana museum itu akan dibukakan untuk kita ketika nanti kita berdiri di pengadilan Allah. Ini darah tahun 2025, ini darah dari pengabdianmu tahun 2024, ini darah dari pengabdianmu kepadaku tahun 2022, dan semua darah-darah itu akan diberikan oleh Allah balasan yang terbaik di sisinya ketika kita berkorban. Saking dahsyatnya amalan favorit yang menjadi puncaknya amalan di waktu prime time ini,
Saking begitu istimewanya, tadi saya menyebutkan apa yang disabdakan oleh Nabi. Bahwasanya Nabi sampai mengatakan, sampai Nabi itu berkata, sesungguhnya darah-darah dari hewan yang kamu korbankan sebelum membasahi bumi, dia sudah tersimpan begitu indah di sisi Allah, di mana itu akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah. Makanya Nabi sampai mengatakan, anfiki awin fahi. Infakkanlah hartamu, ya. Maka sesungguhnya ketika kamu menahan-nahan hartamu, menghitung-hitung hartamu, Allah akan menghilangkan keberkahan pada hartamu. Jangan pakai hitungan matematika. Seakan-akan Nabi dalam satu riwayat Bukhari ini, dalam satu hadisnya, anfiki awin fahi awin dohi wala tuhsi fayusillahu alaika. Kata sabdanya Nabi itu indah, saya bacakan. Infakkanlah hartamu, jangan kamu menyimpan-nyimpan dan kamu menghitung-hitung lalu kamu simpan-simpan apa yang menjadi hartamu itu. Jangan hitungan sama Allah. Kalau bahasa kasarnya antara omongan manusia dua laki-laki itu, sudah sama Allah tuh jangan ngitung-ngitung. Infakkan hartamu, ya. Maka sesungguhnya sedekahkanlah dari hartamu itu, ya. Maka berkorbanlah. Janganlah sampai keberkahan hartamu itu hilang ketika kamu tidak mau berkorban dan berinfak untuk Allah semata. Kalau kamu bersikeras, kalau kamu membatu, bandel, dan kamu menahan hartamu, dan tidak kamu berinfak, tidak pula kamu berkorban, maka sesungguhnya Allah pasti menahan karunia dan Allah pasti menghancurkan keberkahan pada harta yang kamu miliki. Ya kalau harta kita sudah hilang keberkahannya, apa yang kita harapkan? Karena yang paling kita harapkan dari harta kita itu apa? Keberkahannya. Orang bisa mendapatkan harta yang banyak ketika dia korupsi, tapi dia nggak bisa dapat keberkahan. Yang kita harapkan dari harta itu cuma satu, keberkahan. Tidak ada garansi dan tidak ada asuransi terbaik seorang hamba yang beriman kecuali satu. Garansi dan asuransi terbaik manusia itu adalah keberkahan dari Allah. Itu keberkahan dari Allah. Karena kalau sudah dapat keberkahan, kita akan mendapatkan harta yang mengawetkan dan kita akan dilindungi dari harta yang sifatnya merusak. Karena harta itu ada harta yang merusak, ada harta yang mengawetkan. Ada orang memiliki harta 1M, tapi suaminya berzina. Ini harta yang merusak. Ada orang yang memiliki harta 500 juta, tapi kebutuhannya 800 juta. Ini merusak, karena dia akan merasa kekurangan terus. Ada orang yang memiliki 2 miliar, tapi hubungan dia dengan anak dingin sekali. Dan setiap anaknya melihat sang bapak, anaknya nggak suka melihat bapaknya. Dan anaknya kecewa dengan sang bapak, walaupun bapak membanjiri anaknya dengan harta. Ini namanya harta yang merusak. Ada harta yang sifatnya itu, harta yang sifatnya mengawetkan. Kadang-kadang ada yang banyak, kadang-kadang ada yang sedikit. Tapi yang pasti kalau harta yang berkah itu mengawetkan. Kadang-kadang 5 juta, kebutuhannya cuma 3 juta. Kadang-kadang 200 juta, tetapi kebutuhannya cuma 10 juta. Sehingga sisanya dia bisa berinfak, sisanya dia bisa berkorban, sisanya dia bisa membeli hatinya manusia dengan kebaikan dan kemurahan hatinya ketika berbagi manfaat dan menebarkan maslahat. Ini harta yang sifatnya mengawetkan. Semakin banyak hartanya, semakin dia dicintai banyak orang karena hartanya bermanfaat besar untuk kehidupan orang di sekitarnya. Ini yang kita perlukan. Man aflahan nas. Man aflahan nasi. Aflahan nasi man aflahan nasa. Orang yang paling beruntung adalah orang yang paling banyak membahagiakan orang lain dan kebahagiaan itu salah satunya dengan harta. Karena harta yang mengawetkan itu memberikan kebahagiaan. Kadang-kadang hartanya 10 juta, tapi istrinya ketika menerima dengan sukacita dan penuh kesyukuran. Kadang-kadang ada yang mendapatkan hartanya 15 juta, tapi anaknya cinta sekali dengan bapaknya. Ketika bapaknya pulang, baru masuk ke garasi, anaknya sudah datang, ada yang membawakan minum, ada yang mengambilkan tasnya, ada yang memijitin kakinya ketika kelelahan. Ini harta yang mengawetkan. Ada orang dapat 20 juta, tetapi anaknya terjaga sampai menikah tidak melakukan perzinahan. Ini namanya harta yang mengawetkan dalam kebaikan. Makanya sesungguhnya ketika kita mendapatkan di sini wala tu'i fayu'illahu 'alaika. Wala tu'i itu janganlah kamu itu menghalangi anugerah Allah ketika kamu
harusnya berkorban, tapi kamu tidak berkorban atau tidak kamu berinfak, Allah yang akan menghalangi karunia dan berkah kepada hartamu. Dan ini yang paling kita takutkan. Karena yang paling kita takutkan itu, demi Allah Bapak dan Ibu, bukan sedikitnya harta, tetapi yang paling kita takutkan itu adalah bukan sedikit dan banyaknya, tapi yang paling kita takutkan itu apa? Hilangnya keberkahan pada harta kita. Karena itu akan memporak-porandakan kita dan mengkocar-kacirkan kebaikan yang sudah kita dapatkan. Berapa banyak orang ketika diberikan banyak harta berantakan keluarganya, berantakan suami istri. Gara-gara banyaknya harta itu malah terjebak kepada banyak kemaksiatan. Karena hilang keberkahannya. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Ketika kita berkorban, maka sesungguhnya pengorbanan kita, kenapa kita harus mengazamkan, mengkuatkan untuk berkorban? Simple dan sederhana. Karena sesungguhnya pengorbanan yang kita berikan di bulan Dzulhijjah itu bukan perkara kecil. Ini puncaknya amalan favorit di waktu prime time. Di mana tahun depan kita belum tentu bisa melewati hari-hari ini lagi. Karena belum tentu umur kita panjang. Ini hari besar. Dan sesungguhnya hari begitu bersejarah ini di hadapan Allah tidak boleh kita lewatkan begitu saja, kecuali kita menitipkan investasi yang terbaik di hari yang terbaik. Dan tidak ada investasi terbaik di hari yang terbaik itu apa? Kecuali berkorban. Jangan menggunakan matematika kita kalau kita mau berkorban. Dari uang 10 juta, kita belikan kambing harga 4 juta, maka tinggal 6 juta. Itu matematika manusia. Tapi di dalam matematikanya Allah, orang yang mereka berinfak 4 juta, tidak mungkin Allah akan mencabut hartanya kecuali Allah yang akan mengganti dengan kelipatan yang lebih besar. Karena apa? Memberi kebaikan itu sejatinya mengatur kebaikan yang akan datang dalam kehidupan kita di masa mendatang. Ketika kita memberikan harta kita di jalan yang Allah ridhoi. Tidak mungkin Allah meninggalkan orang yang telah berkorban untuknya. Sambilkan contoh yang paling gampang supaya contoh ini memudahkan kita untuk paham. Ibu dan Bapak di Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang. Apa sholat sunnah yang paling ringan? Sholat sunnah yang paling ringan itu sholat sunnah fajar. Tidak butuh modal, cuma butuh waktu. Tidak butuh modal apapun. Sholat sunnah fajar itu, kalau kita lakukan tidak sampai 5 menit. Karena sholat sunnah yang paling ringan dilakukan Nabi itu sholat sunnah fajar. Kata para ulama. Saking ringannya Nabi melaksanakan sholat sunnah fajar itu tidak sampai 10 menit. Ibunda Aisyah itu sering berkata, aku ini kalau melihat sholat sunnah Nabi dalam sholat sunnah fajar, aku merasa seakan-akan Nabi tidak baca Al-Fatihah. Saking ringannya Nabi kalau melakukan sholat sunnah fajar. Tapi lihat, renungkan. Apa balasan yang Allah berikan kepada kita kalau kita melaksanakan sholat sunnah fajar? Khairum minat dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seluruhnya dan seisinya. Bayangkan ya, sholat sunnah fajar itu 3 menit sampai 5 menit. Rakaat yang pertama membaca Al-Kafirun. Rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas. Ayatnya pendek-pendek. 5 dan 4 ayat. Ya. Ayatnya pendek-pendek. Tapi ternyata balasannya yang dijanjikan oleh Allah, zat yang maha mensyukuri amal manusia. Karena Allah itu bersifat asyakur. Maha mensyukuri setiap amal dan setiap ibadah yang dilakukan manusia. Itu sebanding dengan harta dunia dan seisinya. Dunia dari apapun bangunan yang di atasnya, dari kelapa, buah-buahan, dan semuanya, dari sumber daya alam, belum lagi di dalam tanah, dari batu bara, minyak, dan semuanya. Berarti kita kalau sholat sunnah fajar, per detiknya itu ratusan triliun kita dibayar oleh Allah. Ratusan triliun kita dibayar sama Allah. Kalaulah sholat sunnah fajar saja, dibalasnya dengan ratusan triliun, bahkan ribuan triliun per detiknya, loh apalagi amalan favorit, dan ini merempati puncaknya amalan favorit di waktu prime time. Mungkin nggak kalau Allah itu memberikan pahalanya itu sekedarnya? Ya enggak mungkin, sangat tidak mungkin.
Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami kenapa kita harus berkorban. Karena pengorbanan kita itu bukan kembali sama Allah. Jangan sampai kita salah berpikir bahwasanya kalau kita berkorban, nanti Allah yang mendapatkan profit dari apa yang kita korbankan. Enggak sama sekali. Makanya dalam hadis qudsi Allah itu berfirman. Apa firman-Nya Allah? Allah itu berfirman begini. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajuli wahidun minkum mazata fi mulki syai'a. Kalaulah kalian dari awal sampai akhir, dari jin dan manusia, sepakat semuanya beribadah kepadaku, kata Allah. Dan semuanya sepakat untuk taat dan berkorban kepadaku, kata Allah. Mazada fi mulki syai'an. Itu tidak akan nambah. Sedikit pun kerajaan yang sudah aku miliki walaupun sejengkal. Hanya sejengkal pun nggak nambah. Karena kerajaan Allah sudah ada sebelum kita ada. Jadi kalau seluruh manusia timur dan barat, utara dan selatan, dari sini sampai Rusia, dari Australia sampai Amerika, semuanya sepakat. Semuanya beribadah kepada Allah. Dan semuanya berkorban untuk Allah. Tidak ada yang nambah kerajaan Allah itu walaupun hanya sejengkal. Yang mana kerajaan Allah itu sudah eksis sebelum kita eksis. Lalu kenapa kita kok berkorban? Karena berkorban itu untuk kebaikan kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sebenarnya itu kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Kalau kamu berkorban, algoritma yang Allah atur untuk kita, kalau kita berkorban karena Allah, Allah akan mengatur banyak kebaikan di dalam kehidupan kita di masa mendatang. Kayak algoritma di media sosial. Ibu dan bapak kalau punya TikTok dan Instagram, simple kok. Kalau ibu dan bapak ngelihat di feed-nya tayangan sepak bola, timeline-nya penuh dengan sepak bola. Besok kita akan ngelihat sepak bola, lusa kita, timeline kita penuh dengan sepak bola. Karena apa? Kita ngeklik di feed kita tentang sepak bola. Hidup kita pun sama. Hidup kita itu kayak algoritma. Kalau kita berkorban untuk Allah, Allah atur kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan sesuai dengan kebaikan yang kita lakukan. Dan berkorban itu bukan hanya sekedar kebaikan dan ketaatan. Berkorban itu puncak dari ibadah kita pada waktu prime time di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Itu puncaknya berkorban. Mungkin nggak kalau sholat 2 rakaat ketika sholat sunnah fajar kita dihargai oleh Allah dunia dan seisinya. Mungkin nggak kalau kita korban dengan sapi, kalau kita korban dengan kambing semata-mata ikhlas karena Allah, mungkin nggak ditinggal sama Allah? Ya nggak mungkin ditinggal sama Allah. Pasti Allah akan atur timeline kita di masa mendatang itu sesuai dengan kebaikan yang kita tanam. Apa yang engkau tanam itu yang engkau tuai. Apa yang engkau tanam itulah apa yang engkau panen. Dan bertransaksi sama Allah itu tidak pernah merugi. Ya. Dan bisa jadi ada banyak sekali mandorat, banyak sekali balak-balak dan musibah di masa mendatang. Karena kita berinfak, infak itu memberikan perisai. Berkorban itu memberikan perisai supaya kehidupan kita terlindungi dari berbagai macam balak dan musibah. Karena apa? Terkadang balak dan musibah itu datang menimpa kehidupan kita. Kenapa? Kadang balak dan musibah itu datang kepada kehidupan kita. Disebabkan karena kita tidak punya perisai untuk menjaga dan melindungi kehidupan kita dari balak dan musibah itu. Dan perisai kehidupan kita itu apa? Infak kita, sedekah kita. Dan pada bulan Dzulhijjah bukan infak dan sedekah, tapi korban kita. Karena puncaknya amal pada waktu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah bukan infak dan sedekah, puncaknya adalah korban. Wa innakum lata'tuna bi asy'ariha wa adfariha ilallah. Makanya Nabi sampai mengatakan dalam satu riwayat, kalau kamu berkorban, kelak kamu akan datang membawa setiap dari rambut-rambut, kuku-kuku yang pernah kamu korbankan dan membawa itu kepada Allah sebagai simbol bahwasanya engkau mencintai Allah sampai mengorbankan apa yang menjadi kecintaan kita dari harta ketika kita korbankan melalui hewan ternak. Jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Berkorban itu algoritma kebaikan dalam kehidupan kita. Ketika kita berkorban, maka sesungguhnya Allah yang akan mengatur sisanya ketika kita sudah memberikan sesuatu kepada Allah. Saya yakin, ya, kalau ada orang kerja di satu kantor, banyak karyawan yang berkorban untuk kantor itu, memiliki loyalitas yang tinggi untuk kantor itu.
maka pemimpin atau mungkin owner perusahaan itu tidak akan main-main memberikan apresiasi dan privilege kepada karyawannya yang memiliki loyalitas yang tinggi. Kenapa? Karena loyalitas seorang karyawan itu menjadikan perusahaan itu bisa berkembang dan bisa membesar. Selama karyawan itu memiliki loyalitas yang besar. Sama, loyalitas kita sama Allah itu tidak akan pernah dilewatkan oleh Allah. Al-birru la yabla, kata para ulama. Kebaikan itu tidak pernah expired, kebaikan itu tidak pernah basi, kebaikan itu tidak pernah kadaluarsa. Dan kebaikan yang kita berikan pada puncak amalan kita, yaitu pada prime time yang terbaik, yaitu adalah pada waktu golden time dan prime time, tidak mungkin akan menjadi keluarga. Tidak mungkin akan menjadi kadaluarsa. Tidak akan mungkin expired, kecuali akan berbalik arah. Akan berbalik kepada kita dengan sebuah kebaikan. Ya. Karena apa? Karena begitulah kebaikan yang kita peroleh ketika kita bertransaksi sama Allah. Oleh karenanya, mungkin di bulan Dzulhijjah ini, kita sudah menabung. Kita memberikan terbaik pengorbanan kita. Yakin algoritma kita, seluruh kemudahannya akan diberikan oleh Allah selama kita mau berkorban. Harus memenuhi syarat dulu. Kita berkorban. Baru Allah akan memberikan infaknya kepada kita dalam perjalanan hidup. Anfiqi. Berinfaklah, berkorbanlah kamu di sisi Allah. Allah yang akan berkorban dan akan memberikan kebaikan dalam hidupmu. Wala tuhsillah. Jangan suka menghitung-hitung di hadapan Allah, kata Nabi. Fayusillahu alika. Maka Allah nanti akan menghitung-hitung kepada dirimu. Kalau kita sudah dihitung-hitung sama Allah, rugi kita. Jangan pakai perhitungan di hadapan Allah. Karena kita datang tanpa modal. Balik pun tidak ada satupun yang kita bawa. Semua harta yang kita miliki ini semuanya datang dari Allah. Kita infakkan, maka Allah tidak mungkin tidak menggantinya. Seorang wanita ketika diberi sesuatu itu pasti mengembalikan dengan cara yang terbaik. Wanita saja kalau dikasih sayur, maka mengembalikan kita dalam bentuk makanan siap matang. Perempuan itu ketika kita memberikan kepadanya air kehidupan, dia mengembalikan kita dalam bentuk anak yang lucu dan menjadi keturunan kita. Perempuan itu ketika kita belikan rumah, dia memberikan kepada kita ketenangan. Perempuan itu kalau mereka diberi sesuatu mengembalikannya itu lebih banyak sebenarnya. Itu baru perempuan. Apalagi Allah, Tuhan dan Rabb bagi seluruh perempuan yang mereka sudah berkorban luar biasa untuk keluarga mereka. Berikan kepada Allah di puncak festival ketaatan kita di waktu prime time, supaya Allah pun mengalirkan karunia dan keberkahan pada harta kita.